penyertaan-Mu padaku. Ku tertunduk malu karena dosaku, mendengar suara di sekelilingku, sampai tulangku terasa rapuh. Berat terasa beban hidupku. Ku ingat firman-Mu berkata padaku, ku selalu di dalam hati-Mu. Tak sehelai rambutku terjatuh tanpa terhitung oleh-Mu, sampai masa tuaku tak pernah Kau berpaling dariku. Hingga tetes darah-Mu jadi saksi setia-Mu padaku. Aku mau setia sampai menutup mata. Ada kalanya ku ragu, penyertaan-Mu padaku. Ku tertunduk malu karena dosaku, mendengar suara di sekelilingku, sampai tulangku terasa rapuh. Berat terasa beban hidupku. Ku ingat firman-Mu berkata padaku, ku selalu di dalam hati-Mu. Oh, tak sehelai rambutku terjatuh dan tak terhitung oleh-Mu, sampai masa tuaku tak pernah Kau berpaling dariku. Hingga tetes darah-Mu jadi saksi setia-Mu padaku. Aku mau setia sampai menutup mata. Aku mau setia sampai menutup mata. Mari kita mulai kebaktian ini dengan mengucap syukur doa. Bapa di dalam surga, sekali lagi kami mengucap syukur masih ada kebaktian buat kami semua. Terima kasih untuk penyertaan-Mu sepanjang hari, sepanjang minggu, sepanjang bulan, bahkan sepanjang tahun. Tuhan yang menyertai kami semua.
Terima kasih Tuhan kalau ada firman Tuhan setiap hari Kamis di dalam acara KIS ini. Biarlah yang mendengar maupun yang berbicara mendapatkan berkat melalui firman Tuhan ini. Kami percaya Tuhan, kami tumbuh karena kami mendengar firman Tuhan. Biar firman Tuhan ini menjadi bekal buat kehidupan kami, agar supaya kami makin hari makin bisa menghadapi apapun kejadian di dunia ini. Belajarlah kami selalu mengucap syukur, supaya kami selalu bersyukur kepadamu karena Engkaulah yang memelihara kami semua. Terima kasih Bapa di dalam surga, hanya demi Kristus kami berdoa dan kami siap mendengarkan firman Tuhan. Haleluya, amin. Shalom, selamat berjumpa kembali. Hari ini saya akan berbicara mengenai satu perikop yang biasa kita kenal dengan anak yang hilang. Cuman saya akan berbicara mengenai perikop yang setengahnya, mengenai hilang di dalam, atau mungkin layu dan mati di dalam. Saudara, sebelum mulai saya pernah baca satu artikel seperti ini. Ada seorang pendeta muda, dia bertugas selalu untuk mengunjungi jemaatnya yang sakit di rumah sakit. Lalu si pendeta ini dia pergi ke rumah sakit dan membawa sekuntum bunga yang sudah layu. Lalu ketika masuk ke ruangan, dia nyapa pemuda yang sedang sakit itu dan dikatakan bahwa pemuda ini sedang mengalami sakit yang sangat kronis, yaitu sakit kanker stadium 4, saudara. Lalu ketika ditengok, ditaruhlah bunga yang layu itu di satu meja. Lalu mulai pendeta ini berbincang-bincang. Bagaimana keadaan, apa sudah membaik, dan lain-lain. Di dalam perbincangan itu, si pemuda ini bilang seperti ini. Mungkin karena selama 3 bulan dia mengalami sakit yang luar biasa. Dia membilang seperti ini kepada pendeta, Pak Pendeta, saya berjanji, kalau saya disembuhkan Tuhan, saya akan bekerja, saya akan melayani, all out saya buat Tuhan. Lalu pendeta ini berbicara yang lain lagi, mulai ngobrol lagi yang lain. Dan tibalah, mari kita berdoa sama-sama. Dan setelah mulai berdoa, biasa Pak Pendeta ini bicara mengenai tentang mohon kesembuhan daripada pemuda ini. Selesai berdoa, pendeta ini bilang, saya mohon permisi karena saya ada kunjungan yang lain, katanya. Namun ketika dia keluar pintu, Pak Pendeta ini dipanggil kembali, saudara. Pak Pendeta, saya mau bertanya, bolehkah Pak Pendeta duduk kembali? Dan ketika Pak Pendeta ini duduk, lalu pemuda ini bertanya, Pak Pendeta, kenapa Pak Pendeta kali ini menengok saya dengan membawa sekuntum bunga yang layu? Lalu pendeta ini terdiam sejenak. Lalu pendeta ini berkata, pemuda, bolehkah saya berkata jujur? Oh iya Pak Pendeta, harus jujur, supaya saya tahu maksud daripada apa arti dari sekuntum bunga yang layu ini. Lalu pendeta ini cerita seperti ini, Pak pemuda, kira-kira 1 tahun yang lalu, Ibu pendeta pernah bilang kepadamu bahwa ada sekelompok kaum muda yang memerlukan tenaga dalam rangka bimbingan firman Tuhan. Dan itu yang tepat buat saudara waktu itu.
Namun apa jawaban saudara? Saya sibuk sedang kuliah. Kira-kira 6 bulan kemudian ibu pendeta ini berbicara lagi. Nak, ada tugas baru karena ada sekelompok lagi tim doa sedang merencanakan doa tahunan untuk menunjang kegiatan gereja. Namun apa jawaban saudara? Maaf, saya sedang sibuk ambil skripsi, sedang lakukan skripsi. Dan 1 tahun kemudian setelah itu, 6 bulan kemudian berarti 1 tahun setelah itu, ketiga kalinya ibu pendeta menghadiri atau menghampiri kaum muda ini. Dan dia berkata, nah, kali ini yang terakhir saya menawarkan kepada saudara, ada satu kelompok baru yang dibentuk oleh majelis untuk menunjang pembangunan gereja. Oleh karena itu engkau yang paling cocok pada saat itu. Karena apa? Karena engkau yang paling pinter, yang tinggi pendidikannya. Namun apa saudara jawab? Saya sedang sibuk bekerja dan saya tidak ada waktu. Nah, sekarang dari 3 hal ini saya ingin jujur kepada saudara. Sekuntum bunga ini sedang disiapkan oleh saudara untuk Tuhan, karena engkau memberikan sisa hidup ini yang sudah layu, yang sudah menghadapi keadaan seperti sekarang. Namun sisanya ini ingin diberikan kepada Tuhan dengan janji, apabila sembuh, maka saya akan melayani dan akan bekerja buat Tuhan. Saudara, betapa ada kesempatan 3 kali saudara untuk melayani, tapi saudara tolak semua. Padahal saudara ini adalah anak dari satu tua-tua gereja yang dari dulu hidup di dalam gereja. Tapi saudara tidak bisa menikmati di dalam gereja itu. Saudara kasih, ini artikel bagus buat kita semua karena kadang-kadang kita bukan saja hilang di luar, tapi kadang-kadang kita juga bisa hilang di dalam. Oleh karena itu, mari kita belajar satu perikop di dalam Lukas 15 ayat 25 sampai dengan 32. Demikian bunyinya. Tetapi anak yang sulung berada di ladang, dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, apa arti semua itu? Jawab hamba itu, adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun karena ia mendapatkan kembali dengan sehat. Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersuka cita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak ke Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur, maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita tak patut bersuka cita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Saudara, ini cerita satu perikop yang ada anak yang hilang. Seringkali yang khotbah-khotbah atau yang membawa firman Tuhan bicara tentang anak yang hilang di luar, yaitu si bungsu. Dalam perikop ini cerita tentang si bungsu, orang semua tahu. Dia meminta warisannya yang belum waktunya.
dia pergi, dia foya-foya. Setelah itu dia menderita karena habis uangnya, lalu dia kembali. Dan singkatnya ayahnya atau bapaknya menyambut kembali. Nah, mana perikop yang lain? Yaitu tentang si sulung. Saudara. Si sulung ini hidup di dalam. Bersama-sama dengan bapaknya. Tahu persis dia di dalam itu seperti apa. Tapi dia juga bisa hilang di dalam. Tadi satu artikel cerita tentang anak ini bisa hilang karena dia tidak bisa menikmati. Bahkan dia mempersembahkan sisa hidupnya itu dengan bunga yang sudah layu. Saudara yang kasih Tuhan, perikop ini mengajarkan kepada kita bahwa kita biasanya agak sedikit ceroboh karena kita merasa bahwa kita orang dalam. Kita tidak mungkin jatuh di dalam dosa karena saya aktif di dalam. Saya sudah pegang satu komisi. Tapi apa yang terjadi dengan anak sulung ini, saudara? Yang pertama adalah dia menderita walau mempunyai sumber. Dia merasa menderita, dia merasa kekurangan, padahal dia hidup di dalam sumber. Seringkali kita ini semua orang-orang percaya dibelokkan sama iblis sehingga kita tidak tahu bahwa kita ini hidup di dalam dan hidup di dalam sumber berkat. Tapi iblis membelokkan dengan rasa mengembangkan iri hati, rasa mengembangkan kita benci sama orang sehingga dia benci kepada adiknya, bahkan dia benci kepada lingkungannya, bahkan dia mungkin benci kepada bapaknya. Saudara yang kasih Tuhan, iblis kadang-kadang membelokkan kita dari konsentrasi kita. Kita sudah hidup baik-baik di dalam kehidupan kita di dalam. Tapi iblis kadang-kadang menggoda sehingga kita mengalami hati yang menjadi iri kepada orang lain. Saudara yang kasih, kalau kita belajar tentang bagaimana iblis menggoda kita agar supaya kita tidak mengucap syukur, agar kita selalu melenceng dari kehidupan kita. Saya pernah cerita tentang Nabi Musa di dalam Ulangan 2. Ketika Nabi Musa memimpin baninya untuk masuk ke negeri perjanjian. Di dalam ulangan 1 ayat 2 dikatakan bahwa pergi dari Horeb, pergi melalui gunung Seir. Kenapa di dalam ulangan 1 ayat 2 dikatakan bahwa cukup 11 hari untuk pergi ke negeri perjanjian. Tapi kalau saudara baca sampai ke dalam ulangan 2 ayat 14, bahkan baru sampai itu 38 tahun. Artinya apa? Dia puter terus di gunung Seir itu. Karena dia dibutakan oleh iblis. Dia disesatkan oleh iblis. Nah, itu yang terjadi dalam kehidupan kita, saudara. Seringkali begitu. Saudara, kadang-kadang kita sekarang ini dalam saat-saat seperti sekarang ini pandemi. Saya ingin bertanya, pandemi ini datang dari mana? Apakah pandemi ini atau COVID ini datang dari Tuhan? Atau dari iblis? Kalau dari Tuhan, masa Tuhan sekejam ini? Dunia menderita karena COVID. Banyak korban. Banyak pekerjaan yang hilang. Nggak mungkin Tuhan berikan itu semua. Tapi kalau ini dari iblis, masa iblis sekuat seperti ini dia menggoncang dunia? Jadi kita tidak perlu berpolemik dari mana datangnya pandemi ini. Yang penting back to the Bible. Kita mengucap syukur pada saat sekarang apa yang kita punya. Apa yang kita dapat dari Tuhan. Kita tidak berpolemik apa-apa. Yang penting saat-saat seperti sekarang ini, dalam saat-saat seperti pandemi ini, kita minta kekuatan dan perlindungan. Let's say, tidak ada yang lain. Kalau kita dilindungi dan kalau kita dijaga sama Tuhan, niscaya COVID ini akan berlalu. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, jadi kita tidak perlu berpolemik datang dari siapa ini. Seringkali orang pintar mulai ngitung, C-nya berapa sehingga akhirnya kata-kata COVID ini menjadi 666. Tidak perlu berpolemik. Karena itu bukan kuat dan gagah, bukan buat kekuatan kita. Kita nggak tahu.
Yang paling penting adalah saat ini kita minta perlindungan dari Tuhan dan minta kekuatan. Jadi si anak yang sulung ini, dia sangat menderita atau merasa menderita padahal dia dekat dengan sumbernya. Yang kedua, tidak merasa ada satu persekutuan di dalam keluarga. Saudara, di dalam Galatia 6 ayat 10, di dalam Galatia 6 ayat yang 10, karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Saudara, mempunyai perasaan berkeluarga adalah penting untuk menunjang agar supaya kita kuat di dalam pelayanan. Saudara-saudara, kadang-kadang kalau kita tidak merasa dalam satu keluarga, kalau kita tidak merasa di dalam satu tim, kita seringkali misunderstanding. Mungkin majelis dengan majelis misunderstanding. Mungkin majelis dengan majelis sering konflik. Padahal mungkin itu tidak baik untuk dilakukan, tapi karena kita belum merasa kita bersatu keluarga. Saudara yang kasih Tuhan, orang si sulung ini, dia hidup di dalam keluarga yang berkecukupan. Dia mengenal semua hamba-hambanya, tapi dia tidak merasa bahwa itu dalam satu keluarga. Dan ketika si bungsu itu pulang, bukan dia ikut menyambut, karena perasaan iri hati yang lebih dalam, iri hati yang lebih membesar, dia malah ikut-ikut mencela. Kenapa, dan kenapa? Seringkali yang kita belajar itu, orang Kristen selalu bertanya, kenapa, dan kenapa. Saudara yang kasih Tuhan, mari kita belajar dari anak muda yang memberikan waktunya ketika dia sudah layu, dengan si bungsu yang selalu hidup di dalam tapi dia tidak bisa menikmati itu semua. Hari ini kita banyak belajar tentang bagaimana sebetulnya kita bisa menikmati berkat dan bagaimana kita bisa menikmati kita hidup di dalam kalau kita memang dekat dengan Bapa. Oleh karena itu saudara-saudara yang kasih Tuhan Yesus, dari dua perikop tentang si bungsu dan si sulung, sebetulnya Tuhan sedang bercerita di dalam Lukas 15 ini. Diawali dengan perumpamaan tentang domba yang hilang. Domba yang hilang itu domba yang di dalam. Jadi Tuhan Yesus sedang menceritakan sekarang di dalam Lukas 15 itu, sebetulnya banyak orang-orang yang hilang di dalam. Dilanjutkan dengan perumpamaan tentang dirham yang hilang. Jadi sebelum si sulung, si bungsu yang hilang, sebetulnya Tuhan ingin berbicara kepada kita semua. Sebetulnya ada yang hilang di dalam, bukan hilang di luar. Diawali dengan perumpamaan dirham. Dan juga mungkin diawali dengan tentang domba yang hilang. Saudara yang kasih Tuhan, ini informasi buat kita semua, teguran buat kita. Seringkali kita merasa sudah aman, comfort zone kita sudah terjamin di dalam. Tapi kita merasa bahwa hal-hal seperti ini, merasa sedang comfort zone kita aman ini, merasa jadi kita ceroboh, saudara. Dan ketika iblis datang, kita tidak kuat, bahkan kita menjadi orang yang punya jiwa iri hati. Orang yang mempunyai jiwa tidak bersekeluarga. Orang yang tidak peka terhadap panggilan-panggilan Allah. Saudara kasih Tuhan, anak muda tadi yang sakit itu sebetulnya mempunyai bagian dari panggilannya, yaitu panggilan tentang talenta. Ada kira-kira 7 panggilan. Panggilan khusus, panggilan umum, panggilan nasar, panggilan prestasi, dan ada panggilan talenta. Mungkin secara khusus waktu itu dia dipanggil karena kepintarannya. Tapi dia tidak peka terhadap panggilan itu, sehingga panggilan itu lewat.
Dan Pak Pendeta itu pada saat itu bilang bahwa saudara sedang mempersiapkan bunga yang layu buat Tuhan. Siapa Tuhan itu sampai dia dikasih bunga yang layu? Tuhan itu Tuhan yang Maha Kuasa yang memberikan semuanya buat kita. Tuhan itu Tuhan yang mempunyai kehidupan kita. Dia berikan sisa waktu yang layu, bunga yang layu, sisa waktu yang sudah layu. Saudara, mari kita belajar dengan artikel maupun perikop ini. Betapa kita sedang diberkati saat ini dalam segala kesulitan. Sekali lagi, dalam segala kesulitan, kita tetap menjadi bagian berkat buat Tuhan. Karena kita adalah target dari Tuhan. Kita adalah target keselamatan dari Tuhan. Keselamatan itu diperjanjikan. Apabila ada orang yang melanggar, pasti keselamatan itu akan batal. Dan siapa yang melanggar biasanya? Kita semua. Tuhan tetap janji bahwa keselamatan itu akan diberikan. Karena keselamatan itu diperjanjikan. Oleh karena itu, saudara-saudara yang kekasih, firman ini mengajarkan kepada kita agar supaya jangan-jangan kita di dalam juga bisa hilang. Jangan merasa kita di dalam ini aman. Jangan merasa di dalam ini kita ini sudah mempunyai comfort zone yang aman. Tapi juga kita bisa hilang, saudara. Mari kita bangun gereja ini dengan sama-sama. Dalam saat-saat seperti ini, kebaktian online, kita sering jarang ketemu, kita sering jarang sapa-sapa. Mari kita semua, saudara-saudara kita, ciptakan suasana yang harmonis. Kita ciptakan suasana yang sejahtera. Agar supaya kita tidak hilang di dalam. Bahkan kalau ada teman kita yang hilang di dalam, mari kita rangkul. Supaya tidak hilang di luar. Saudara yang kasih Tuhan, firman Tuhan mengatakan kepada kita semua bahwa apabila kita percaya, maka semuanya Tuhan akan bertindak. Saudara yang kasih Tuhan, firman Tuhan mengajarkan kepada kita hari ini atau sore hari ini agar supaya kita dengar-dengaran. Bukan hilang di luar, tapi juga bisa hilang di dalam. Mari kita persembahkan bunga yang segar, waktu yang baik yang cukup buat Tuhan. Jangan kita persembahkan bunga yang sudah layu, yang hampir mati, sehingga kita tidak lagi bisa melayani Tuhan dengan sepenuh hati. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Puji Tuhan sampai Tuhan datang kembali. Haleluya. Amin. Saudara yang kekasih, saya punya orang tua, papa, udah umur kurang lebih 92. Dia selalu panjatkan satu lagu tentang hati yang selalu bersyukur. Dan lagu ini selalu diangkat pujian ini dalam setiap waktu. Mungkin saat-saat dia mandi, saat-saat dia makan, saat-saat dia diam, atau mungkin saat-saat kita sedang berkumpul. Selalu lagu ini dinyanyikan. Lama-lama saya tergelitik dan saya baca syairnya. Ternyata hidup ini memang harus selalu mempunyai hati yang bersyukur. Saudara, tadi kita sudah dengar bagaimana si sulung yang selalu hidupnya berdampingan dengan Bapa, serta di sekitar berkat karena dekat dengan Bapanya, tidak bersyukur. Kita juga sudah mendengar tadi satu cerita tentang seorang pemuda yang diberkati, tapi juga hilang, bahkan layu di dalam, karena dia tidak pernah mengucap syukur. Oleh karena itu, saudara-saudara yang kasih Tuhan, lagu ini mengajarkan kepada kita semua yang mendengar, dimanapun berada, betapa hatiku ini harus selalu bersyukur kepada Tuhan. Karena Tuhanlah yang punya hidup kita ini. Haleluya. Bapa surgawi,
ajarku mengenal betapa dalamnya kasih-Mu. Bapa surgawi, buatku mengerti betapa kasih-Mu padaku. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku. Beri hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencana-Mu indah bagiku. Bapa surgawi, ajarku mengenal betapa dalamnya kasih-Mu. Bapa surgawi, buatku mengerti betapa kasih-Mu padaku. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku. Beri hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencana-Mu indah bagiku. Karena rencana-Mu indah bagiku, karena rencana-Mu indah bagiku. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang penuh kasih, Bapa yang selalu memberi apa yang kami butuhkan. Terima kasih untuk firman-Mu yang Tuhan sudah ajarkan, agar kami selalu mengucap syukur selalu Tuhan. Agar kami juga bisa merasakan hati berkeluarga Tuhan. Kami juga akan merasakan hati yang jauhkan dari iri hati. Itu semuanya adalah ajaran yang daripada-Mu Tuhan. Biarlah kami juga bisa belajar makin hari makin lebih baik lagi di dalam kehidupan kami ini Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk hari ini, untuk sore hari ini, kalau Engkau sudah ajarkan kami yang baik dalam melalui firman Tuhan ini. Terima kasih untuk semuanya Tuhan. Kami ingin berdoa buat negara kami Tuhan, Indonesia, dari mulai presiden sampai mungkin pejabat terdekat di dalam lingkungan kami. Saat-saat mengalami kesulitan seperti sekarang ini Tuhan, bagi Engkau adalah berkat ini Tuhan, karena Engkau akan bersaksi, Engkau akan berdemonstrasi bahwa anak-anak-Mu tetap menjadi bagian berkat-Mu Tuhan. Terima kasih untuk semuanya ini Tuhan. Biarlah segala kesulitan menghadapi pandemi ini, Tuhan juga beserta dengan semua anak-anak-Mu yang percaya Tuhan. Terima kasih untuk semuanya ini Tuhan. Kami akan berpisah satu sama lain. Kiranya Tuhan lindungi kami dari mulai hari ini sampai Tuhan datang kembali. Biar makin hari makin iman kami bertambah. Biar makin hari makin kami mencintai-Mu Tuhan. Karena Engkau-lah yang mempunyai kuasa. Saudara-saudara, terimalah berkat daripada Tuhan. Berkat Roh Kudus. Biarlah berserta dengan kami semua Tuhan Yesus Kristus. Karena Engkau-lah yang punya hidup kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap haleluya. Amin.